Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara abdah, wa a'azza jundah, wa hazamal ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasula ba'dah. Arsalahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi syahida. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Wa qala aidan kullu nafsin dha'iqatul maut. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala subhanallah wa bihamdihi hurisat lahu nakhlatun fil jannah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pengajian duha Masjid Al-Mabrur Wailunik, Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Khususnya saya memberikan apresiasi dan rasa salut kepada adik-adik yang muda, ya, yang usianya antara 15 sampai 25, karena jarang sekali usia 15 sampai 25 tahun yang mau ke masjid. Kebanyakan yang ke masjid itu yang sudah tua, yang sudah batuk-batuk, sudah bawa tongkat, ya, bungkuk, batuk-batuk, bawa tongkat. Seperti saya kan batuk-batuk nih, ya, saya batuk-batuk. Tapi alhamdulillah saya tidak bungkuk dan tidak bawa tongkat. Tapi kategori batuk-batuk saya udah masuk ini, udah masuk kategori batuk-batuk, ya. Nah, kalau ada masjid yang di situ ada pemuda yang umurnya 15 sampai 25 tahun, saya hormat, ya. Mudah-mudahan antum istiqomah, ya. Amin. Memang godaan ini luar biasa, ya. Godaan HP, gadget luar biasa. Dengan adanya TikTok dan kawan-kawan, dengan adanya Instagram, dengan adanya Facebook, dengan adanya medsos, itu luar biasa daya tariknya. Itu baru TikTok, Instagram, YouTube yang netral. Apa yang dimaksud dengan yang netral? Yang netral itu yang hanya sekedar hiburan atau memberikan informasi, ya. Belum lagi yang website yang merupakan sarang atau pusat kemaksiatan, seperti judi online, ya, judi online, prostitusi online, judi, pinjaman online. Ya, pinjaman online kalau syar'i nggak apa-apa. Artinya pinjamannya itu tidak ada bunga, ya kan? Tidak ada bunga. Kemudian pinjamannya itu kalau ya sesuai dengan adab-adab Islam lah. Selamat datang Abu Yasir. Maaf saya mendahului. Jadi kalau pinjol itu sesuai dengan adab-adab berhutang secara syar'i, itu nggak ada masalah. Salah satu adab berhutang dalam syar'i itu kan kita hanya berhutang kepada orang soleh. Berhutang kepada orang soleh. Secara normatif pinjaman online itu sebenarnya boleh Pak. Yang penting sesuai dengan adab-adab berhutang dalam Islam, ya. Kita pinjamnya kepada orang yang soleh, kemudian cara menagihnya sopan, tidak bentak-bentak, tidak mengancam,
tidak bentak-bentak, tidak mengancam, kemudian tidak apa namanya memviralkan, membuka aib kita di muka umum. Woi saudara-saudara, ini orang ini utangnya jeblok. Jeblok itu kalau bahasa Tegal itu utang nggak mau bayar, itu namanya jeblok. Ya. Tidak diviralkan, malu dong, malu, ya kan? Nah itu. Cuma ada nggak ya pinjaman online yang tanpa bunga, kemudian menagihnya halus, ya. Kemudian kalau memang betul-betul harus ditunda tapi tanpa bunga, tanpa denda. Misalnya, Pak, saya nggak bisa setor bulan ini karena saya lagi kosong, kebetulan lagi banyak kebutuhan, bayar anak sekolah, bayar SPP, dan lain-lain. Maka itu bisa diberi kelonggaran. Oh ya, oke, kalau gitu ditunda bulan depan. Nah, tanpa bunga. Tapi kalau nggak bisa, bunganya harus berlipat-lipat. Nah itu yang jadi masalah. Ya. Baik. Jadi saya ingin menekankan ya, YouTube, medsos yang netral saja itu sudah menarik, bahkan sangat menarik. Ya, siapa yang nggak tertarik? Baru buka YouTube sudah ada gambar macam-macam, ya, gambar lucu-lucu, aneh-aneh. Sehingga ini termasuk penghalang utama untuk membaca Al-Quran. Ya, barang siapa yang ingin membaca Al-Quran, maka ini harus disimpan dulu di lemari, dikunci. Barang siapa yang ingin membaca Al-Quran, ya, maka ini harus disimpan dulu di lemari, dikunci. Kalau tidak, maka kalau dijajar begini, ini kalah. Ya, pas ada getar sedikit, atau ada apa sedikit, baru dibuka. Pas dibuka, wah asik juga ya. Nah, akhirnya nggak jadi ngaji, ya, nggak jadi. Luar biasa ini. Maka kalau ingin istiqomah, kalau mau baca ini Al-Quran, ininya disimpan dulu, ya, simpan dulu, dikunci, ya, kita khusyuk membaca Al-Quran. Itu kesimpulan dari saya hasil pengamatan, baik pengamatan kepada diri sendiri, pengamatan kepada istri, kepada keluarga, maupun kepada teman-teman yang lain. Asal jajaran dengan HP begini, jajaran, mesti yang menang ini. Para jamaah sekalian, jadi medsos yang netral saja sudah sangat menarik, apalagi dibumbui dengan judi. Iklannya Masya Allah, merayu bener Pak iklannya. Dan mereka pakainya game online. Jadi game tapi jadi judi, ya. Halo kawan-kawan, selamat berjumpa kembali dengan game online kami. Anda akan beruntung cukup membayar Rp2.000 dan Anda akan mendapatkan uang 60 juta setiap hari. Luar biasa. Hanya bayar Rp2.000 dengan main game online akan mendapatkan 60 juta setiap hari. Siapa yang nggak tertarik dengan iklan palsu seperti itu? Ya, dengan iklan iblis seperti itu, siapa yang nggak tertarik? Hanya Rp2.000 akan mendapatkan 50 juta. Nah, itu salah satu contoh iklan judi online yang berawal dari game online, ya, game online. Maka bermain game itu sangat berbahaya bermain game itu. Pertama menghabiskan waktu, yang kedua nanti pelan-pelan akan terseret ke judi online. Ya. Jadi si pengiklan itu nggak bilang begini, selamat datang saudara-saudara di dalam judi online. Dia nggak bilang begitu, nggak bilang judi online. Dia bilangnya selamat datang saudara-saudara dalam game online. Bilangnya game, ya, luar biasa kan? Bilangnya game. Baik, yang hadir pada pagi hari ini dan juga yang memperhatikan lewat YouTube,
menonton lewat YouTube, saya doakan mudah-mudahan dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mudah-mudahan doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan hajatnya, keinginannya dikabulkan oleh Allah. Tentu hajat dan keinginan yang baik. Ya, misalnya, Pak, saya ingin umroh loh, nah, misalnya begitu. Atau Pak, saya ingin nyantunin anak yatim loh. Tapi kalau niat yang kotor-kotor, yang busuk-busuk, jangan dong, jangan dikabulkan. Yang masih bujang, mudah-mudahan nanti dapat jodoh yang solih dan solihah, bujang dan gadis. Ya. Yang lagi dirundung masalah, mudah-mudahan cepat mendapatkan solusi. Ya, solusinya dalam Al-Quran cuma dua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan sholat. Itu merupakan wujud takwa yang realistis. Ya. Kenapa saya katakan wujud takwa yang realistis? Kalau yang teoritis ada. Yang teoritis itu begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang takwa kepada Allah, maka akan diberikan jalan keluar oleh Allah dan akan diberikan rizki yang tidak diduga-duga. Nah, itu teoritis. Nah, orang kan bertanya, Pak Ustadz, takwa itu yang seperti apa? Orang bertanya lagi kan, takwa itu yang seperti apa? Jadi kita jelaskan lagi dong, panjang kan? Pengertian takwa kan panjang. Nah, tapi kalau wasta'inu bis sabri was-shalah, ya. Minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan sholat. Nah, berarti kita disuruh sholat. Sholat, berwudu, 2 rakaat, habis sholat kemudian mohon kepada Allah, ya Allah, berilah kami solusi terhadap problematika keluarga kami, ya Allah. Kami punya problem penyakit, ya Allah, yang sampai detik ini belum sembuh. Kami punya problem ekonomi, ya Allah, utang saya semakin membengkak. Kami punya problem sosial, ya Allah, saya dikucilkan oleh masyarakat. Semua masyarakat benci dengan saya. Semua masyarakat kalau melihat saya meludahi itu, meludahi. Semua problem adukan kepada Allah. Kemudian kita bersabar. Ya, bersabar di dalam menjalankan semua perintah Allah, mulai dari sholat, puasa, zakat, haji. Ya. Kemudian bersabar di dalam meninggalkan larangan Allah. Yang dilarang Allah kita tinggalkan. Apa yang dilarang Allah? Seluruh perbuatan maksiat. Ya. Mulai dari syirik, kufur, nifak. Syirik menyekutukan Allah. Kufur mengingkari Allah, menolak kebenaran, kufur. Nifak itu bukan infak, bukan. Kalau infak, ngasih uang, itu infak. Nifak yaitu kemunafikan. Kemudian perbuatan-perbuatan dosa yang lainnya seperti membunuh, judi, zina, kemudian membungakan uang dan lain-lain. Ya. Jadi sabar di dalam 3 dimensi. 1, sabar di dalam menjalankan perintah, sabar di dalam meninggalkan larangan, dan sabar di dalam menghadapi takdir. Mungkin ada penyakit, mungkin ada bencana alam, mungkin ada kekeringan, kebanjiran. Bailon ini kan suka banjir. Ya, Bailon, sabar. Nah, itu pasti. Wasta'inu bisabri wassalah. Apalagi dikaitkan dengan hadis bahwa as-salatu nurun. Itu bisa Bapak buka di dalam hadis Riyadhus Shalihin. Ada itu, ada. As-salatu nurun. Salat itu cahaya. Cahaya. Kemudian wasabru diyaun, dan sabar itu adalah pelita. Ya. Salat itu cahaya, salat cahaya, sabar itu pelita. Apa bedanya cahaya dengan pelita? Ya hampir sama, memberikan sinar, ya, memberikan cahaya, memberikan lampu.
Sehingga dengan adanya cahaya dan sinar, maka kita bisa membedakan mana jalan yang lurus, mana jalan yang bengkok, mana jalan yang aman dan mana jalan yang jurang, mana jalan yang selamat, mana jalan yang penuh dengan bahaya. Ada duri, ada harimau, ada beling, pecahan kaca. Nah itu semuanya bisa dibedakan kalau kita ada cahaya. Kalau tidak ada cahaya, nggak tahu. Akhirnya tahu kakinya cos, kena pecahan beling, pecahan kaca. Kenapa? Gara-gara gelap. Sehingga kita tidak bisa membedakan mana jalan yang baik, mana jalan yang buruk. Kalau terang, ada nur, ada cahaya, ada pelita, maka kita tahu, oh yang ini jalan setan ini, jangan. Oh yang ini jalan iblis, jangan. Oh yang ini jalan Allah, boleh. Oh ini jalan kebenaran, boleh. Jalan Al-Quran, boleh. Jalan yang dituntun oleh Nabi Muhammad SAW, boleh. Bisa membedakan karena ada cahaya. Nah, cahaya itu dua, sholat dan sabar. Nah itulah solusi. Baik, kita lanjutkan pengajian kita. Sebenarnya pengajian kita ini sudah jauh, ya. Tapi kita sayang juga sama saudara-saudara kita yang di YouTube, ya. Jadi perlu juga saya ulang dikit, ya. Saya ulang dikit supaya nyambung, pelajarannya nyambung, ya. Baik, terakhir yang kita sudah bahas sebenarnya sampai kepada hadis yang panjang, ya. Nanti kita ulang lagi. Kita kembali ke belakang, yaitu ketika Rasulullah SAW Isra wal Mi'raj, ya, sampai di Sidratil Muntaha. Kemudian di sana ada apa? Di Sidratil Muntaha, di sampingnya ada Jannatul Ma'wa, ya, ada surga. Saya bacakan terjemahannya. Kemudian Jibril membawa Muhammad Rasulullah SAW hingga tiba di Sidratil Muntaha. Sampailah di Sidratil Muntaha. Lalu ia diliputi oleh warna-warna yang aku tidak ketahui apa itu. Di Sidratil Muntaha itu penuh dengan warna-warna yang unik dan indah. Jadi Sidratil Muntaha itu warnanya luar biasa, warnanya. Sehingga saking uniknya warna-warna itu susah untuk disebutkan pakai lidah. Ini warna apa ya, susah. Beliau lalu bersabda, kemudian aku masuk ke dalam surga dan ternyata di sana ada kubah-kubah mutiara dan ternyata tanahnya adalah misik, ya. Jadi di Sidratil Muntaha ada surga. Tsumma dakhalatul jannah, ya. Jadi ketika Rasulullah masuk ke dalam surga, ternyata di sana ada kubah-kubah mutiara. Kubahnya itu mutiara, Pak. Padahal mutiara itu mahal apa murah, Pak? Mutiara mahal. Mutiara sebesar jempol aja mahal, apalagi mutiara sebesar kubah, ya. Allah Akbar. Kemudian tanahnya misik. Tanahnya itu bukan tanah seperti kita sekarang yang ada jangkrik, ada kalajengking, ada cacing, ya. Tanahnya itu adalah tanah misik, yaitu minyak wangi yang paling mahal, paling top, ya. Minyak wangi, tanah itu wangi. Entah terbuat dari apa, wallahu a'lam. Jelas wanginya luar biasa. Wanginya itu wangi misik, ya, misik. Misik itu nama parfum yang paling top di dunia. Itu namanya misik. Nah itu bulan lalu kita anggap sampai di situ, ya. Kemudian kita masuk kepada penjelasan Rasulullah SAW dalam hadis yang disampaikan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma dalam kitab As-Sahihain, ya, yaitu kitab Sahih Bukhari Muslim, namanya Sahihain, ya, Sahihain. Beliau bersabda, inna ahadakum idza mata uridu alaihi
maq'aduhu bil ghadati wal 'ashyi. In kana min ahlil jannati wa min ahlil jannah, wa in kana min ahlin nar wa min ahlin nar. Wa yuqal hadza maq'aduka hatta yab'atsaka Allahu yaumal qiyamah. Artinya, bila seseorang di antara kalian telah meninggal dunia, bila di antara kalian wafat meninggal dunia, maka tempat duduknya diperlihatkan kepadanya pagi dan petang. Jadi ketika kita sudah mati, Pak, masuk ke alam barzah, maka kita akan melihat, sekali lagi, melihat, menonton tempat duduk kita nanti di mana. Apakah nanti kita jadi penduduk neraka atau penduduk surga? Allahu a'lam. Ya. Tapi yang pasti nanti akan diperlihatkan. Nih loh tempatmu Nurdin, nih loh tempatmu Yasir, nih loh tempatmu Heri, sudah ditunjukin tempat. Bila seseorang di antara kalian telah meninggal dunia, maka tempat duduknya diperlihatkan kepadanya pagi dan petang. Jadi setiap pagi, setiap sore itu kita akan melihat tempat duduk kita nanti, ya, apakah di surga atau di neraka. Bila dia termasuk penghuni surga, maka dia termasuk penghuni surga. Bila dia termasuk penghuni neraka, maka dia termasuk penghuni neraka. Dikatakan kepadanya, ini adalah tempat dudukmu hingga Allah membangkitkanmu pada hari kiamat. Jadi kalau Pak Heri sudah ditetapkan Allah, ya tentunya ketetapan Allah sebelum kita dilahirkan, Pak, ya. Sebelum kita dilahirkan, 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Kalau Pak Heri memang ketetapan Allah adalah ahli surga, Pak Heri, maka ketika di alam barzah yang Pak Heri tonton adalah surga. Ya. Tempat nanti, oh saya nanti di situ, ya. Nah, insya Allah kita semua seperti itu, ya. Mulai dari sebelah kiri saya, dari adik kecil ini sampai Mas Indra, terus Mas Fatur, sampai Pak Yasir, sampai saya. Insya Allah, amin, amin. Mudah-mudahan kita di surga, sehingga ketika masuk ke alam barzah kita tahu, oh tempat saya di situ, masya Allah. Ya, kita akan melihat pemandangan tempat kita. Nah, demikian juga sebaliknya, orang yang sudah ditetapkan ahli neraka, ketika mati di alam barzah itu juga akan nonton. Ini tempat gua. Dia nonton tempatnya di neraka. Serem bener, serem. Ya, pasti dia itu ketakutan, nangis, cemas. Ketakutan, nangis, cemas. Jadi dia di alam barzah itu nggak tenang. Nggak tenang. Kenapa? Yang ditonton serem-serem. Ya, yang ditonton serem-serem, mengerikan sekali. Itulah sebagian dari azab kubur, ya, menonton tempatnya nanti di neraka bagi orang-orang yang kafir, bagi orang-orang yang munafik, bagi orang-orang yang musyrik. Orang kafir, orang musyrik, orang munafik itu jelas positif tempatnya di neraka. Silakan baca Al-Quran. Di dalam Al-Quran itu ayat-ayat itu banyak sekali, ya, tentang kedudukan orang-orang kafir, munafik, dan orang-orang musyrik nanti akan masuk neraka jahanam khalidina fiha abada. Ya. Kalau para jamaah ingin tahu kata siapa Pak Ustadz, nah kita buka satu ayat saja. Ayatnya banyak, ya. Kita buka satu ayat saja, yaitu surat Al-Bayyinat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Ayat 6. Surat Al-Bayyinat ayat 6. Sesungguhnya orang-orang kafir, yakni ahli kitab dan orang-orang musyrik
akan masuk neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya. Mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk. Seburuk-buruk makhluk menurut pandangan Allah adalah orang-orang kafir, baik dari golongan ahlul kitab maupun dari golongan yang menyekutukan Allah, yaitu kaum musyrikin. Ya, ini firman Allah di dalam surat Al-Bayyinat ayat 6. Jadi sekali lagi bukan kata saya, tapi firman Allah. Nah, kembali ke sini bahwa kata Nabi Muhammad SAW, kembali ke hadis ini ya, hadis. Setiap orang yang mati masuk alam barzah, kemudian di situ dia akan menonton pagi sore tempatnya di surga atau di neraka. Ya. Bila ia termasuk penghuni surga, maka ia termasuk penghuni surga. Maksudnya begini, kalau dia sudah resmi penghuni surga, maka yang dia tonton adalah jannah, surga. Dan itu mengasyikkan dan menyenangkan, menggembirakan. Dan kita rasa-rasanya ingin loncat itu. Ingin loncat. Asyik, senang, menggembirakan. Ya. Bila dia termasuk penghuni neraka, maka ia termasuk penghuni neraka. Bila dia termasuk penghuni neraka, sudah ketetapan penghuni neraka, maka dia akan dipertontonkan tempatnya di neraka. Ya, yaitu bagi orang musyrik, orang kafir, dan orang munafik. Faqal hadzi ma'aduka hatta yab'atsaka Allahu yaumal qiyamah. Kemudian dikatakan kepadanya, ya, siapa yang mengatakan di sini tidak disebutkan, ya, pokoknya dikatakan aja, ya, dikatakan kepada mayit itu, kepada jenazah itu, ini adalah tempat dudukmu, ini tempat duduk kamu, ya, hingga Allah membangkitkan kamu pada hari kiamat, sampai kamu mengalami kiamat besar, ya, setelah kiamat besar kan kemudian hari berbangkit kan, hari berbangkit. Nah, ini hadis riwayat Bukhari, Muslim, Tirmidzi, An-Nasa'i, ya. Diriwayatkan oleh Bukhari nomor 1379. Diriwayatkan oleh Muslim nomor 2866. Diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi nomor 1072. Diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i nomor 2070, ya. Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Nasa'i. Masih kurang kuat. Bukhari, Muslim, Tirmidzi, An-Nasa'i. Ya. Jangan sampai kita meragukan sabda Rasulullah, ya. Jadi nanti kita akan nonton tempat kita. Kemudian hadis yang kedua dalam Al-Muwatta dan As-Sunan. Ya. Al-Muwatta itu biasanya Imam Malik, ya, biasanya Imam Malik. Dan As-Sunan, As-Sunan itu banyak. Sunan Tirmidzi, Sunan Abu Dawud, dan lain-lain. Dalam kitab Muwatta dan As-Sunan dari hadis Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, innama nasamatul mu'mini tairun ya'luqu fi syajaratil jannati hatta yurji'aha Allahu ila jasadihi yaumal qiyamah. Ini juga sudah pernah saya sampaikan, tapi nggak apa-apa, diulang-ulang biar hafal, Pak, ya. Biar bisa untuk menasihati anak cucu, Pak. Bapak yang sepuh-sepuh ini kan punya cucu. Biar bisa cerita. Nah, Nabi bilang begini. Nah, ini ya. Ini penting ini. Jangan, Ustadz itu udah disampaikan, kok diulang-ulang terus. Nggak apa-apa, tenang aja, ya. Sesungguhnya nyawa seorang mukmin adalah burung yang bergelantungan di pohon surga hingga Allah mengembalikannya ke jasadnya pada hari kiamat. Jadi ketika sudah meninggalkan, nyawa, ruh kan lepas dari jasad kan, lepas kan nyawanya, ruhnya lepas. Nah, orang yang beriman nyawanya itu berwujud burung, dan burung itu bertengger di pohon-pohon surga, ya. Jadi itu nyawa loh, ya, nyawa, belum ada badannya, belum, ruh aja tuh, ruh, ya. Jadi ruhnya orang beriman
nanti berwujud burung dan itu bertengger di pohon-pohon surga. Ya. Nah, nanti kapan si nyawa ini ketemu dengan jasad? Nanti pada saat setelah kiamat besar, kemudian hari berbangkit, semua hidup kembali, termasuk jasad kita. Nah, barulah nanti pada hari berbangkit jasad kita, badan kita tumbuh. Digambarkan oleh Nabi, tumbuhnya seperti biji baru berkecambah. Pernah lihat nggak biji berkecambah? Ya, biji kedelai, biji jagung, biji kacang hijau. Nah, baru berkecambah itu. Seperti itu, nanti kita seperti itu kita. Tapi itu jasad aja, jasad, belum ada nyawa. Nah, nyawanya tadi, rohnya tadi yang bergelantungan di surga, nanti ketemu. Nah, baru hidup seperti sekarang, ya, hidup normal. Tetapi bukan untuk beribadah, bukan untuk sholat, bukan untuk berjihad, tapi untuk menerima balasan. Yaumul jaza. Apa yaumul jaza? Hari pembalasan. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Yang telah berbuat baik sebesar debu, sebesar atom, dia akan melihat hasilnya, pembalasannya. Siapa yang berbuat jahat, berbuat culas, sekecil debu, sekecil atom, dia akan melihat balasannya. Yaumul jaza, hari pembalasan. Ya, hari pembalasan. Nah, jadi berdasarkan hadis ini yang diriwayatkan oleh beberapa imam, karena ini dalam kitab Muwatta dan kitab As-Sunan dari Ka'ab bin Malik, maka Rasulullah mengatakan seperti itu, bahwa ruh orang beriman bergelantungan di pohon di surga. Ya, alangkah bahagianya ya kalau kita beriman, nanti ruhnya itu nggak keluyuran itu loh, nggak keluyuran, ya, nggak berubah jadi apa itu, jadi setan atau genderuwo atau mak lampir atau tuyul, enggak, ya. Ruhnya orang beriman di surga. Nah, ruhnya orang kafir bagaimana? Kira-kira di mana nih ruhnya orang kafir? Ya, yang jelas ke langit ditolak, apalagi ke surga. Ke langit aja, ke langit ditolak. Tutup, ya. Nah, ya pokoknya ruhnya masih ada di alam di bawah langit. Entah di mana, wallahu a'lam. Kita tidak perlu nyari, Pak, saya mau cari ruhnya Fir'aun di mana? Nggak usah, ngapain? Saya nggak ada kerjaan aja. Mencari ruhnya Fir'aun, mencari ruhnya penjahat-penjahat tingkat dunia gitu ya. Fir'aun dan kocok-kocoknya lah. Saya mau tahu ruhnya Fir'aun di mana. Nggak usah lah. Itu nggak ada manfaatnya. Ya. Tapi ruhnya orang beriman berupa buruk dan bertengger di pohon surga. Percaya nggak dengan Rasulullah? Ya. Saya dong. Ya. Nah, kemudian ini hadis yang kemarin yang terakhir yang sudah saya bacakan, tapi kemarin baru dibacakan terjemahannya, Pak. Sekarang kita bacakan aslinya ya, aslinya. Ini pelajarannya sangat mendalam sekali ini, Pak. Jujur aja, Pak, pelajaran-pelajaran tentang surga neraka ini ya ada sih di YouTube ada, ya, tetapi kelihatannya tidak sebanyak pelajaran-pelajaran tentang keluarga sakinah. Ya, kalau marilah kita bentuk keluarga sakinah, itu YouTube-nya ribuan, Pak, YouTube-nya ribuan. Tapi kalau surga neraka seperti apa, itu YouTube-nya sedikit. Termasuk salah satunya ini pengajian kita ini, ya. Maka pengajian kita ini adalah pengajian yang istimewa, langka, karena akan menerangkan alam gaib. Dan seorang ustadz, seorang ulama, seorang mubalik tidak boleh bicara alam gaib, tidak boleh kecuali ada dalil. Kalau tidak ada dalil, tidak ada keterangan dari Al-Quran dan As-Sunnah, maka tidak boleh bicara masalah gaib, tidak boleh. Ya, misalnya begini, Pak Heri, pokoknya Pak Heri nanti kalau mati ketemu malaikat munkar dan nakir, ditanya man rabbuka, jawab aja
aku pengikutnya Nurdin. Enak amat. Gak bisa begitu. Gak bisa, ya. Pak Heri udah lupa sama Nurdin, udah lupa, ya. Nah, itu nanti grogi di situ ketemu malaikat munkar dan nakir, grogi itu, grogi. Setiap orang grogi. Yang tidak, yang membuat tidak grogi apa? Yang membuat tidak grogi iman dan amal soleh, ya. Kalau Pak Heri iman kepada Allah dan beramal soleh, maka ketemu malaikat munkar dan nakir, insya Allah tidak grogi, akan menjawab dengan tenang. Allahu Rabbi, Allah Tuhanku, Islamu dini, Islam agamaku. Orang yang diutus, lelaki yang diutus kepada kami adalah Muhammad bin Abdullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan menjawab dengan tenang. Dan aku tahu semua itu, aku paham semua itu dari Al-Quran. Dari mana kamu tahu bahwa Tuhanmu Allah? Dari mana kamu tahu bahwa Nabimu Muhammad? Dari mana kamu tahu bahwa agamamu Islam? Aku tahu semuanya dari Al-Quran. Al-Quran saya imani dan Al-Quran saya benarkan. Saya membenarkan dan mengimani Al-Quran. 4 pertanyaan. Ya. Man Rabbuka, siapa Tuhanmu? Ma dinuka, apa agamamu? Siapa orang laki-laki yang diutus? Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang terakhir, kamu tahu semua dari mana? Kamu tahu Tuhanku Allah, Nabiku Muhammad, aturan hidupku Islam, dinul Islam, kamu tahu dari mana? Tahu dari Al-Quran. Aman, ya. Jadi tidak bisa nanti Pak Heri kalau ketemu malaikat bilang aja itu saya muridnya Pak Nurdin, nanti biar yang jawab Pak Nurdin semuanya. Nggak boleh begitu, itu nggak ada dalil, Pak, ya. Jadi kalau ustaz dan ulama yang ngomong begitu, kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ya. Seolah-olah imannya Pak Heri udah ditanggung saya. Wahai pengikutku, wahai murid-muridku, kalian semuanya imannya sudah saya tanggung. Pokoknya ngomong saja, sebut saja nama saya, nanti malaikat munkar dan nakir akan malu. Enak aja malu, ya. Gak bisa lah. Ada lagi yang berdalil begini, Pak. Ya bisa aja lah. Kan orang beriman kan kedudukannya lebih tinggi dari malaikat. Ada yang berdalil begitu. Malaikat kan makhluk Allah, saya juga makhluk Allah. Berarti kan sama saya dengan malaikat. Apalagi kalau saya orang soleh bertakwa, saya lebih tinggi dari malaikat kedudukannya. Pasti malaikat akan nurut sama saya. Ada yang berdalil begitu, ada. Ya udahlah, biarin aja. Yang jelas, para ulama as-salafus soleh meyakini dan mengatakan bahwa tidak boleh berbicara perkara gaib kecuali dengan dalil. Kemudian pada kesempatan ini saya mengingatkan kepada seluruh yang suka ngelawak, apa namanya, Pak? Yang suka humor, melawak, stand up comedy, ya. Tolong jangan sekali-kali melawak, ya, dengan membawa-bawa agama, ya. Menggunakan simbol surga, simbol neraka, jangan, ya. Kalau Anda tetap ngotot melawak stand up comedy, ya, menggunakan simbol-simbol agama, jangan salahkan kalau ada umat Islam yang mendoakan kalian supaya binasa, ya. Maka saya ingatkan di kesempatan YouTube ini supaya silakan melawak, silakan, tapi jangan bawa-bawa surga dan neraka, karena ini barang gaib yang harus diterangkan dengan dalil, ya, dengan kitab. Oke, saya baca hadis ini dalam Sahih Muslim, dalam kitab Sahih Muslim dan As-Sunan dan Al-Musnad, 3, Pak. Sahih Muslim, As-Sunan, Musnad, 3. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah bersabda. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lamma khalaqallahu al-jannata wan nar, arsala Jibril alaihi salam ila al-jannah faqala idhhab
fanzur ilaiha wa ila ma a'dattu li ahliha fiha fazahaba fanazara ilaiha wa ila ma a'adda Allahu li ahliha fiha faraja'a faqal wa izzatika la yasma'u biha ahadun illa dakhalaha fa amara bil jannati fahufat bil makarih faqala irji' fanzur ilaiha wa ila ma a'dattu li ahliha fiha qal fanazara ilaiha summa raja'a faqala wa izzatika laqad khashitu alla yadkhulaha ahadun qala summa arsalahu ila nar qala izhab fanzur ilaiha wa ila ma a'dattu li ahliha fiha qala fanazara ilaiha fa idza hiya yarkabu ba'daha ba'dha summa raja'a faqala wa izzatika la yadkhulaha ahadun sami'a biha fa amara biha huffat bisyahawat summa qala izhab fanzur ila ma a'dattu li ahliha fiha fadhahaba fanazara ilaiha faraja'a faqala wa izzatika laqad khashitu alla yanjua minha ahadun illa dakhalaha. Ya, cukup panjang hadisnya, ya, cukup panjang. Dan ini terjemahannya sudah bulan yang lalu. Masih ingat Pak terjemahannya Pak Heri? Masih? Lupa. Pak Indra masih ingat terjemahannya? Lupa. Siapa yang terjemahannya ingat? Angkat tangan. Ada yang ingat terjemahannya? Ya. Oke, kalau tidak ada, Bapak baca terjemahannya ya. Siap-siap yang bawa tisu, siapa tahu mau nangis kan? Mau nangis. Ini hadisnya lumayan serius ini hadisnya ya. Setelah Allah menciptakan surga dan neraka, Dia mengutus Jibril alaihissalam ke surga. Allah berfirman, pergilah dan lihatlah kepadanya dan kepada apa yang aku siapkan untuk penghuninya. Maka Jibril pergi melihatnya dan melihat apa yang Allah siapkan untuk penghuninya di dalamnya. Lalu ia kembali dan berkata, demi keperkasaanmu ya Allah, tidak seorang pun yang mendengarnya kecuali memasukinya. Maka Allah memerintahkan agar surga diliputi dengan hal-hal yang dibenci. Kemudian Allah berfirman, kembalilah Jibril dan lihatlah kepadanya dan kepada apa yang aku siapkan untuk penghuninya di sana. Jibril melihat, kemudian ia kembali. Ia berkata, demi keperkasaanmu, sungguh aku khawatir tidak seorang pun yang memasukinya. Kemudian Allah mengutus ke neraka. Allah mengutus Jibril ke neraka. Maka Allah berfirman, pergilah dan lihatlah kepadanya. Lihatlah apa yang aku siapkan untuk penduduknya padanya. Maka Jibril melihatnya. Ternyata sebagian menindih sebagian yang lain. Kemudian Jibril kembali. Dia berkata, demi keperkasaanmu, ia tidak akan dimasuki oleh siapapun yang mendengarnya. Maka Allah memerintahkan agar neraka dikelilingi dengan kesenangan syahwat. Kemudian Allah berfirman kepada Jibril, pergi sekali lagi, pergilah, lihatlah apa yang aku siapkan untuk penduduknya di dalamnya. Maka Jibril pergi melihat, kemudian dia kembali dan berkata, demi keperkasaanmu, sungguh aku khawatir tidak ada seorang pun yang akan selamat darinya kecuali dia pasti memasukinya. Nah, demikianlah terjemahan dari hadis yang panjang ya. Tolong diingat-ingat Pak terjemahannya. Tolong diingat-ingat. Jadi nanti bisa untuk pulang ke rumah, bisa untuk cerita kepada istri yang hari ini nggak bawa istri. Coba yang hari ini nggak bawa istri angkat tangan.
Nanti menyampaikan yang kepada istrinya di rumah. Istriku, tadi ada pengajian yang menyampaikan Ustadz Nurdin membawakan hadis dari kitab Syarah Aqidah Tahawiyah. Syarah Aqidah Tahawiyah yang isinya bahwa sampaikan dari yang pertama tadi ya, bahwa orang beriman nanti ruhnya di mana? Orang beriman ruhnya di mana? Ruhnya berupa burung. Ya, bertengger di pohon di surga. Sampaikan ya. Sehingga orang-orang itu tertarik, enak ya jadi orang beriman. Pas mati ruhnya lepas, ruhnya nempel berupa burung, nempel di pohon surga. Ya. Tuh, sehingga nggak perlu terlalu repot-repot harus dikatrol dengan macam-macam ya. Karena dia sudah beriman. Kecuali yang imannya babak belur. Kalau imannya babak belur ya memang harus banyak yang mengkatrol, ya, mengatrol misalnya dengan doa, dengan sodako. Aduh, bapak saya dulu gak pernah sholat di masjid. Aduh, bapak saya dulu kaya tapi nggak haji. Harus dikatrol itu sama anaknya, hajikan atas sama orang tuanya. Kemudian sedekah yang banyak, ya, karena bapaknya nggak pernah ke masjid, bapaknya sholat terus tapi di rumah, ya. Tapi kalau imannya sudah bagus, insya Allah tidak terlalu perlu banget katrol, ya. Nah sekarang hadis ini, ya. Jadi hadis yang baru saja saya bacakan yang cukup panjang ya Pak ya hadisnya, itu hadisnya kan panjang. Tapi sebenarnya intisarinya satu. Nah, yang resmi dari Muslim itu adalah hadis dari Anas bin Malik. Bunyinya begini Pak, bunyinya. Khuffatil jannatu bil makarih wa khuffatin nar bis syahwat. Ya, artinya surga dikelilingi hal-hal yang dibenci. Surga dikelilingi hal-hal yang dibenci. Dan neraka dikelilingi dengan syahwat. Neraka dikelilingi dengan syahwat. Itu yang resmi riwayat Muslim. Nah, tapi kalau saya jujur, baik yang resmi riwayat Muslim maupun yang tadi panjang, itu intinya itu bahwa surga dikelilingi oleh hal-hal yang dibenci dan neraka dikelilingi oleh syahwat. Itu intinya itu. Cuma kan tadi penjelasan tentang prosesnya kan. Proses itu yang tadi, yang hadis yang panjang tadi, itu kan tentang proses, ya. Bahwa Allah bikin surga, ya kan? Setelah Allah bikin surga, kemudian Allah ngetes sama Jibril. Jibril sini. Aku udah bikin surga. Coba lihat, coba tengok. Itu proses kan? Setelah tengok, luar biasa. Kalau bahasa kita ya begitu ya. Kemudian Jibril ke sini, pulang. Demi Allah, demi keperkasaan Allah, siapa yang mendengar surga pasti masuk. Siapa yang mendengar surga pasti masuk. Kemudian surga itu dihiasi lagi, dikelilingi dengan hal-hal yang dibenci. Dikelilingi dengan sholat, puasa, haji, sedekah. Itu kan hal yang dibenci kan? Benci. Uang nyarinya susah-susah, masa mau dikasihkan ke Pak Heri? Masa mau dikasihkan ke Indra? Orang kan bersedekah itu kan gak suka, benci itu. Lebih enak jadi orang pelit kan? Ini uang saya, nyari capek-capek, sampai keringatan, sekolah tinggi-tinggi, S1 sampai S3, mencari uang, kok tahu-tahu uangnya mau dikasihkan orang, enak aja, nah kan? Jadi hal-hal yang dibenci itu, sholat, puasa itu kan dibenci. Ya, ngapain lapar-lapar? Ya, sampai ada lagunya Bimbo itu kan. Ada anak bertanya pada bapaknya,
buat apa berlapar-lapar puasa. Nada itu lagunya. Jadi orang disuruh lapar nggak mau. Oh, ngapain lapar? Nggak enak lapar. Aku nggak puasa. Walaupun di depan istrinya berpura-pura berpuasa, makan sahur. Ayo sahur, sahur. Ayo sahur, sahur, sahur. Nah nanti di luar makan rendang, di luar makan lontong sayur, di luar makan sate padang. Ya. Jadi puasa itu juga hal-hal yang dibenci. Sedekah juga dibenci, puasa dibenci, apalagi zakat. Zakat, ya, orang yang penghasilannya triliunan itu zakatnya besar itu, Mas. Coba nih yang ahli matematika nih, yang penghasilannya setiap tahun 1 triliun, 1 triliun kan 1000 miliar kan, ya 1000 miliar. Zakatnya 2,5%, berapa coba itu? Ya, 1000 miliar itu kalau di 10%-nya itu kan berarti berapa ya. Nah itu pokoknya itu sendirilah ya, berapa 2% daripada 1 triliun itu kan mau dikeluarkan gede amat, mau diserahkan kepada fakir miskin, sayang jangan. Nah, jangan. Jadi surga dikelilingi oleh hal-hal yang dibenci, ya, sholat, puasa, zakat, haji, sedekah. Nah maka kata Jibril, setelah Jibril melihat yang kedua kali, kan disuruh melihat 2 kali. Pertama melihat baru surga baru jadi, pertama lihat. Yang kedua melihat yang kedua, surga sudah dikelilingi dengan hal-hal yang dibenci. Akhirnya Jibril mengatakan, demi keperkasaanmu ya Allah, kayaknya nggak ada deh, saya khawatir nggak ada yang bisa masuk surga. Ya karena dikelilingi oleh hal-hal yang dibenci. Wah, suruh sholat, lagi kerja, lagi dagang, lagi cari konsumen, suruh berhenti lagi ke masjid sholat. Dibenci, ya, dibenci oleh sales, ya tentu sales yang kafir lah. Kalau sales yang imannya kuat, enggak kan? Berarti al-mabrur sholat. Nah itu kalau sales yang terima. Tapi kalau sales yang gado-gado, ya, azan lagi, ini barang belum laku semua, azan lagi, benci dia benci dengan azan, ya, sales yang gado-gado. Ya, jadi sholat itu hal yang dibenci oleh masyarakat. Buktinya apa? Buktinya yang sholat cuma sebaris. Ayo, kalau ada konser, ada organ tunggal, ada nggak yang orangnya cuma sebaris? Ada nggak? Konser organ tunggal yang datang cuma sebaris, ada nggak? Nggak ada. Konser organ tunggal, bayar tiketnya 3 juta, penuh nggak? Penuh. Sampai stadion besar itu penuh. Padahal bayar loh 3 juta tiket konser musik. Nah, jadi itu menunjukkan bahwa sholat itu sesuatu yang dibenci oleh manusia. Kenapa? Azan yang datang cuma sebaris. Coba lihat kalau sholat asar. Lihatlah kalau sholat asar, azan. Berapa orang yang memenuhi panggilan Allah? 1 shop. Di Al-Mabrur kalau asar berapa baris, Pak? Al-Mabrur. Ya, saya yakin yang namanya sholat asar cuma 1 shop. Ya. Oke lah, maghrib 3 shop lah, maghrib 1, 2, 3 maghrib. Tapi asar cuma 1 shop. Sama dengan di masjid saya, sama. Nah, jadi ketika surga sudah dikelilingi dengan hal-hal yang dibenci, maka Jibril mengatakan, demi keperkasaanmu ya Allah, kayaknya tidak ada orang yang bisa masuk surga. Kalimat Jibril begini, Jibril mengatakan, wa izzatika laqad khasyitu alla yadkhulaha ahadun. Ya Allah, demi keperkasaanmu ya Allah, kayaknya sih nggak ada yang bisa masuk surga, nggak ada. Itu kata Jibril. Kata Jibril setelah melihat surga kedua kali. Nah itu surga ya,
kemudian neraka. Allah bikin neraka. Kemudian, "Hai Jibril, aku telah bikin neraka. Coba kamu lihat, kamu tonton." Jibril nonton, manusianya tumpuk-tumpuk, Pak. Manusianya tumpuk-tumpuk, ya. Pokoknya manusianya pada gelisah, pada kesakitan. Kalau bahasa Jawa itu unyel-unyelan itu. Ya. Sudah panas, rapet lagi, rapet, Pak. Kalau panas kemudian longgar, mungkin bisa lari kan? Bisa lari. Ini rapat begini sehingga nggak bisa lari. Nah, kemudian Jibril kembali, kemudian mengatakan, "Demi keperkasaan Engkau ya Allah, saya rasa setiap orang yang mendengar neraka pasti takut dan tidak ada yang masuk." Nah, takut dan tidak ada yang masuk neraka. Orang ngeri bener, ngeri. Kemudian di neraka itu dikelilingi dengan syahwat, dikelilingi dengan syahwat, ya, dikelilingi dengan seks bebas, dikelilingi dengan LGBT, dikelilingi dengan judi, dikelilingi dengan zina, dikelilingi dengan selingkuh, dengan prostitusi online. Ya akhirnya kan orang, wih, asik ya, asik ya. Setelah dikelilingi dengan hal-hal yang syahwat, kemudian Jibril melihat, kemudian balik lagi ke sini, kemudian Jibril mengatakan, "Oh bi'izzatika, demi keperkasaanmu ya Allah, kalau begini keadaannya, maka saya khawatir tidak ada yang selamat manusia ini. Manusia ini tidak ada yang selamat. Semua kecemplung ke neraka. Kenapa? Tertarik dengan syahwat. Wah asik ya, wah asik ya, asik ya. Akhirnya belum masuk neraka semua. Karena apa? Karena di dunia melakukan amal-amal syahwat, ya, amal-amal syahwat, membunuh dan sebagainya. Nah ini waktunya sudah habis, pas 1 jam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menyelamatkan kita, jangan sampai kita tertipu untuk masuk neraka gara-gara neraka dikelilingi dengan syahwat. Maka kalau ada tawaran syahwat, hati-hati, jangan langsung oke, jangan, ya. Kalau ada tawaran syahwat, "Mas, kesana yuk, kita bisa dapat cewek-cewek gratis," ya. Jangan dulu, jangan. Harus halal enggak? Bagaimana cara mendapatkannya? Cara mendapatkannya yang menikahi dengan resmi di KUA. Oh boleh. Nah boleh menikahi dengan resmi di KUA. Tapi kalau nggak usah susah-susah, pokoknya asal mau, nah, maka tolak, ya tolak. Karena itu syahwat. Pasti ujung-ujungnya neraka. Ya mudah-mudahan kita diselamatkan Allah dari azab neraka, dan mudah-mudahan pengajian ini menjadi pelajaran untuk saya dan untuk para jamaah sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.